Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda sekalian, bunda-bunda yang hebat. Alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan diklat berjenjang tingkat lanjut yang diselenggarakan oleh LPD Fatimah yang bekerja sama dengan AMUD Indonesia dan UGTK PAUD. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berjumpa dengan tatap muka mode daring yang semoga nanti kita bisa tetap menjalin silaturahmi di balik layar ini, dan semoga nanti bunda-bunda dan kita semua bisa mendapat ilmunya, bisa mendapat manfaatnya untuk apa yang sudah kita laksanakan ini. Nah, hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Maka dari itu, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maila Akrimatul Fas, ya. Ini alamat saya sudah saya sematkan, dan untuk nomor telepon saya mungkin nanti bunda-bunda kalau ada yang singgah di sekitar rumah saya nanti bisa telepon saya, mungkin kita bisa berjumpa secara langsung ya. Nah, untuk itu, untuk merefresh agar kita tidak tegang marilah ayo ikuti saya untuk ice breaking sejenak. Nah, ice breaking ini saya beri judul dipikir-pikir. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih bunda-bunda, semoga bisa lebih fresh dan untuk itu ini ice breaking ini bisa kita gunakan di kelas, di lembaga kita untuk mengajak anak-anak lebih kreatif untuk membuat suatu gerakan. Maka dari itu bisa kita gunakan untuk menstimulus anak kreativitasnya dan menstimulus motorik kasarnya untuk mengikuti gerakan-gerakan. Nah, semoga bisa bermanfaat ice breaking ini. Selanjutnya yaitu kita langsung mulai untuk materinya. Masih ingat gak sih teman-teman tentang materi di diklat dasar kemarin, yaitu tentang perkembangan anak. Nah, untuk di diklat lanjut ini nanti kita akan lebih mendalaminya lagi, yaitu tentang bagaimana sih cara kita mengembangkan dari 6 aspek perkembangan itu tadi. Bagaimana cara kita mengembangkan atau menstimulus anak agar perkembangannya lebih meningkat. Nah, untuk itu mungkin teman-teman masih ada yang ingat tentang apa itu perkembangan. Oke, Bunda, terima kasih atas jawabannya, tepat sekali. Nah, mungkin ada yang akan menambahkan apa itu pertumbuhan. Oke, Bunda, tepat sekali. Alhamdulillahirobbilalamin, Bunda-bunda sekalian masih ingat dengan materi di diklat dasar. Nah, ini saya akan hanya mengulang lagi sedikit mengulang yaitu perkembangan, yaitu proses yang merujuk pada perubahan dari aspek psikofisik progresif yang terus-menerus meningkat dan semakin ke arah yang lebih maju pada seorang individu sebagai hasil kematangan dan belajar. Jadi untuk perkembangan itu tadi itu yang merujuk pada proses, sedangkan untuk pertumbuhan itu merujuk pada perubahan fisik. Nah, gitu ya. Nah, untuk itu agar kita bisa mengembangkan atau menstimulus anak, maka kita bisa menggunakan dengan metode belajar. Nah, sedangkan belajar itu yang berarti suatu usaha atau ikhtiar yang dilakukan suatu individu untuk mencapai suatu perubahan yang positif dan permanen. Maka nah, untuk teman-teman, untuk meningkatkan perkembangan anak, apa sih yang bisa kita gunakan dengan metode bermain, melalui bermain atau belajar sambil bermain. Oke. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan metode belajar melalui bermain gitu Nah, untuk itu agar kita bisa mengembangkannya aspek perkembangan anak, maka kita sebagai pendidik harus memiliki kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang mana kita harus dapat merancang kegiatan pengembangan anak usia dini yang berdasarkan kurikulum.
Nah, di lembaga kan kita sudah memiliki kurikulum ya. Nanti kita sesuaikan saja dengan kurikulum apa sih yang sudah kita siapkan, yang apa yang kita butuhkan untuk meningkatkan perkembangan anak, 6 aspek perkembangan anak. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk merancang kegiatan? Yang pertama yaitu dengan cara kita memilih sarana kegiatan dan sumber belajar pengembangan anak usia dini. Jadi kita harus bisa memilihnya terlebih dulu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan anak didik kita di lembaga. Dengan sumber belajarnya yang bagaimana, sumber belajar yang dekat, yang mudah dipahami, yang berkaitan dengan diri anak, seperti itu nih. Yang selanjutnya yaitu kita dengan membuat media kegiatan pengembangan anak usia dini. Nah, kita harus bisa membuat media, yang mana media itu harus menarik agar anak-anak bisa tertarik untuk belajar bersama, untuk bermain. Yang selanjutnya yaitu kita harus dapat kita bisa menggunakan atau mengembangkan potensi dan kreativitas anak usia dini melalui kegiatan bermain sambil belajar. Maka dari itu, untuk meningkatkan potensi kreativitas anak, tadi kita bisa menggunakan tadi ya S-Break ini sudah saya sampaikan, atau mungkin dengan kita harus tahu bagaimana potensi yang dimiliki anak, ataukah anak lebih condong dengan seni, atau condong dengan matematika, condong dengan bahasa, atau apa seperti itu ya. Kita harus bisa melihat potensi yang dimiliki anak dan kita harus bisa mengembangkannya. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi yang harus kita miliki. Selanjutnya yaitu sebagai pendidik yang harus profesional, yang mana pendidik itu dapat merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Nah, ini ya, yang masih profesional, kita harus bisa memahami anak-anak di lembaga kita secara tepat, untuk sesuai dengan usianya, jadi tidak ada malpraktek. Nah, untuk itu, agar kita bisa menjadi pendidik yang profesional, maka apa yang harus kita siapkan? Di antaranya yaitu kita harus dapat merumuskan tujuan dari setiap kegiatan pengembangan. Jadi kita rumuskan terlebih dahulu agar mudah nih. Yang selanjutnya kita harus dapat menganalisis perkembangan anak usia dini dalam setiap bidang pengembangan. Jadi kita analisis anak ini sudah sampai tahapan mana gitu nih. Nah, selanjutnya yaitu kita harus dapat memilih materi berbagai kegiatan pengembangan sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini. Jadi kita memilih materi yang tepat, yang mudah dipahami, yang dekat dengan anak, seperti itu nggih untuk pemilihan tema. Nah, selanjutnya itu mengorganisasikan kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini. Selanjutnya yaitu tujuan dan lingkup pengembangan aspek perkembangan. Yang pertama, kita harus menyusun program dan aktivitas pengembangan. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan bermain, pembelajaran, kita harus menyusun terlebih dahulu aktivitas apa sih yang akan kita kembangkan, aktivitas apa yang apa saja yang akan dilakukan, dari bahannya, mungkin metodenya seperti apa. Nah, yang selanjutnya itu menata lingkungan. Jadi kita harus menata lingkungan agar kegiatan itu, apa yang kita siapkan untuk anak belajar itu menarik dan anak itu nanti tidak bosan, dan keingintahuannya akan lebih meningkat, seperti itu nggih. Nah, maka dengan agar bisa tercapai apa yang ingin kita berikan ke anak, maka kita harus memilih strategi dan metode yang baik, yang mana strategi yang bisa kita berikan yang tepat. Mungkin untuk anak yang hiperaktif, apa sih strategi yang akan kita lakukan untuk anak yang tidak mau duduk, seperti itu. Dan untuk metodenya mungkin kita bisa dengan metode bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ini sudah saya tampilkan ya contoh, nanti teman-teman silahkan melihat ini contoh ya kegiatan pengembangan, yaitu dengan cara kita mencuci dan menjemur kain. Nah,
Nanti silahkan teman-teman membuat seperti ini. Aspek apa saja yang akan kita kembangkan. Nah, mungkin di sini ada contohnya yaitu fisik motorik, ada sosial emosional. Nah, nanti disiapkan juga apa sih media dan alat yang akan kita siapkan. Seperti ini nggih, bisa dipahami nggih? Nah, silahkan teman-teman membuat sudah dibagi kelompok nggih. Nanti teman-teman silahkan membuat seperti tadi yang sudah saya contohkan. Membuat kolom dari kegiatan pengembangan, aspek dan indikator yang akan dikembangkan dan menyiapkan media dan alat. Jadi nanti teman-teman silakan merancang rencana yang perencanaan untuk pengembangan 6 aspek perkembangan. Ini Bunda. Ya Bunda, terima kasih atas perhatiannya untuk penutup kegiatan hari ini. Ini saat saya mendapatkan kata-kata yang bagus sekali saat saya baca-baca, yaitu anak-anak adalah guru yang murni. Kadang dalam satu kesempatan bicara bisa membuat kita takjub. Nah, kita bisa belajar dari mana saja, dari anak-anak kita juga bisa belajar. Untuk itu, terima kasih untuk tetap semangat. Apabila saya ada kesalahan, salah-salah kata, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.